Bab 3296, apa itu orang kaya? Aku akan menawarimu 100 juta. Begitu dia selesai berbicara, seluruh toko menjadi lebih sunyi. Meskipun untuk buku keabadian abadi, 100 juta kristal abadi tentu saja bukanlah titik akhir, penyebutan level ini secara tiba-tiba sudah cukup untuk mengejutkan banyak orang. Semua orang melihat sumber suaranya, dan ternyata itu adalah tetua ke-8 dari Sekte Zhengyang. Meskipun Ling Jiang dipukuli dengan buruk sebelumnya, dia masih penuh momentum selama pelelangan. Sebelum berangkat kali ini, misi yang diberikan kepadanya oleh pemimpin sekte adalah untuk membawa kembali buku surgawi Wugu. Jadi sekarang dia tidak mewakili dirinya sendiri, tetapi seluruh sekte Zhengyang. Orang tua ini juga orang yang licik dan sering mengikuti pelelangan. Mengetahui cara merebus katak secara perlahan saja tidak cukup. Jika ingin mendapatkan harta karun dengan harga murah, cara terbaik adalah menggunakan bahan yang kuat untuk menakuti orang lain. Fakta membuktikan bahwa metode ini sangat efektif. Harga 100 juta kristal abadi tingkat rendah membuat takut banyak orang. Selain itu, ada beberapa makhluk abadi yang mengetahui identitasnya dan mengetahui bahwa mereka tidak dapat melawan seluruh sekte Zhengyang, sehingga mereka hanya dapat memilih untuk menyerah pada akhirnya. Seluruh toko terdiam sejenak, dan Ling Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk sambil mencibir bangga. Tampaknya metode saya ini sangat berguna. Jika 100 juta kristal abadi dapat mengembalikan buku surgawi yang tidak bersalah, saya pasti akan mendapat banyak penghargaan dari Master Sekte ketika saya kembali ke sekte tersebut. Di sebelahnya, Ye Bufan juga menunjukkan senyuman. Ini semua adalah sisa trik yang telah dia mainkan, dan tidak ada yang baru sama sekali. Melihat orang lain yang ikut bersenang-senang sudah hampir mundur, mereka langsung meraih plat nomor yang diletakkan di atas meja. Aku akan memberimu 200 juta. His. Begitu dia selesai berbicara, suara napas terdengar di seluruh toko. Harganya tiba-tiba naik 100 juta. Dibandingkan dengan Ling Jiang sebelumnya, langkah ini sungguh besar. Pada saat ini, mata banyak orang tertuju, dan beberapa orang bahkan baru saja memperhatikan Ye Bufan. Saya tidak mengerti dari mana Dewa Emas kecil ini mendapatkan kepercayaan dirinya, dan dari mana dia mendapatkan begitu banyak kristal abadi. Kebanggaan di wajah Ling Jiang menghilang dan digantikan oleh ekspresi kejam. Anak laki-laki inilah yang baru saja melukainya dengan parah, dan sekarang dia datang untuk bersaing dengannya demi kitab tak bernoda. Ye Bufan memandangnya dan terkekeh, "Oh, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu masih ingin menyelesaikan rekening denganku? Ayo selesaikan rekeningnya sekarang." Meskipun dia penuh amarah, Ling Jiang tidak berani melakukan apapun semuanya. Ini menara bintang Zailing, bahkan dia tidak bisa main-main. Apalagi dari segi kekuatan, dia tidak sebaik pihak lain. Wah, kamu kejam. Setelah Ling Jiang mengatakan itu, dia mengangkat plat nomor di tangannya lagi, 210 juta. Kali ini dia datang dengan misi dari sekte, dan ada banyak peri kristal di atas ring. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak sekaya Ye Bufan, dan momentumnya jauh lebih lemah jika dibandingkan. Semua orang memandangi keabadian emas di depan mereka, bertanya-tanya apakah dia hanya menggertak, apakah dia benar-benar kaya, apakah dia akan mundur begitu saja, atau apakah dia akan menciptakan keajaiban lain. Fakta membuktikan bahwa Ye Bufan tidak mengecewakan mereka. Dia sekali lagi mengangkat plat nomor di tangannya, 420 juta. Kerumunan di toko langsung meledak. Dia juga menggandakan harganya, tapi kali ini kandungan emasnya jelas lebih tinggi dari sebelumnya. Saya tidak tahu seberapa tinggi itu. Kalian pasti tahu kalau terakhir kali Innocent Heavenly Book dilelang harganya hanya 300 juta, dan sekarang tiba-tiba terjual seharga 420 juta, yang sudah jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Banyak orang yang menyayangkan, dari mana pemuda ini berasal dan bagaimana dia bisa memiliki kekayaan bersih sebesar itu. Bahkan juru lelang cantik di atas panggung memiliki mata yang cemerlang, menatap Ye Bufan dengan mata menyala-nyala. Beberapa orang mengatakan bahwa pria paling tampan ketika mereka menghabiskan banyak uang. Kalimat ini berlaku di bumi, dan juga berlaku di dunia peri. Yang lain lebih bersemangat, sementara Ling Jiang sangat marah. Awalnya,
Dia berpikir bahwa dengan tulisannya sendiri dan kekuatan Sekte Zhengyang, dia akan mampu menakuti pesaingnya dan membawa kembali buku surgawi Wugong. Namun dia tidak pernah menyangka Leng Tuking seperti itu akan muncul, yang secara langsung mengganggu semua pengaturan. Akhirnya dia mengertakkan gigi dan mengangkat kembali plat nomor di tangannya. 500 juta. Ini sudah menjadi batasnya, dan ini benar-benar upaya terakhir. Harga lelang akhir buku abadi adalah 300 juta terakhir kali, dan kali ini biayanya 500 juta. Setelah menyebutkan harganya, dia berbalik dan melihat ke atas, berharap untuk menakut-nakuti pihak lain, tetapi ternyata itu benar-benar mengecewakan. Saya melihat Ye Bufan mengangkat tanda itu tanpa ragu-ragu, 1 miliar. Dia memiliki pengalaman yang kaya dalam berpartisipasi dalam lelang. Meskipun hanya ada 2 orang yang menawar, masih ada beberapa orang kuat yang siap mengambil tindakan yang cukup besar hanya dengan begitu situasinya dapat dikendalikan sepenuhnya. Selain itu, 1 miliar kristal abadi ini seluruhnya berasal dari Menara King Feng dan, jadi tidak ada salahnya untuk membelanjakannya. Coba saya periksa, apakah orang ini gila hari ini? Dia benar-benar menggandakan harganya lagi. Orang bodoh benar-benar tidak kenal takut. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melihat melalui buku Inochen? Ada begitu banyak orang yang melamun, aku sudah menghitungnya. Sudah ribuan tahun, dan ada banyak orang jenius dan kuat yang belum bisa melihatnya, jadi bagaimana dia bisa menjadi pengecualian? Tempat itu langsung meledak, semua orang berbicara tentang hal itu, memandang Ye Bufan seolah dia bodoh. Dulu, banyak orang yang ikut serta dalam pelelangan kitab tak bernoda. Selain mencoba, mereka juga mengira meski tidak berhasil, mereka masih bisa menjualnya dalam beberapa tahun. Tapi sekarang harganya telah dinaikkan ke harga yang begitu tinggi, yaitu 700 juta lebih tinggi dari sebelumnya. Ini adalah penjualan omong kosong. Tidak peduli bagaimana Anda menjualnya, itu akan menjadi bisnis yang merugi. Oleh karena itu, segelintir orang yang berencana mengambil tindakan segera merelakan gagasan tersebut. Harga setinggi itu sudah tidak layak lagi untuk dicoba. Juru lelang cantik di atas panggung dan kepala pelayan Zhong Zijia di sebelahnya menunjukkan senyum cerah. Ini benar-benar awal yang baik. Tidak hanya ada pertanda baik, tetapi 1 miliar kristal abadi tingkat rendah telah ditemukan. Dalam anggaran toko sebelumnya, buku abadi diperkirakan mampu terjual sekitar 200 juta, namun secara tak terduga meningkat 5 kali lipat. Ling Jiang mengertakkan gigi dengan kebencian. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan begitu heroik. Lelang ini gagal total dan dia akan menghadapi hukuman dari Master Sekte setelah dia kembali. Tapi tidak mungkin, semua yang ada di lelang Menara Zaixing adalah tentang pahlawan berdasarkan kristal peri. Dan jika uangnya tidak cukup, maka akan sia-sia. Ye Bufan melihat wajahnya yang pucat dan tersenyum lagi, apakah kamu melihatnya? Ini disebut menjadi kaya dan berkuasa. Jika kamu tidak yakin, lanjutkan. Faktanya, dia masih sedikit gugup di dalam hatinya dapatkan buku ini. Namun jelas juga bahwa semakin santai Anda saat ini, semakin besar kemungkinan Anda mengintimidasi penonton, dan Anda tidak boleh menunjukkan tanda-tanda kenyamanan apapun dalam keadaan apapun. Ling Jiang mendengus dingin dan meletakkan plat nomor di tangannya. Bahkan sekte besar seperti Sekte Zhengyang hancur berkeping-keping, dan tidak ada orang lain yang berani melanjutkan penawaran. Setelah juru lelang cantik menelepon 3 kali, palu di tangannya langsung jatuh ke meja lelang. Mulai sekarang, buku surgawi Wugu adalah milik tuan muda ini. Dan saya berharap disukai oleh buku surgawi. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, dan segera seorang pelayan mendatangi Ye Bufan dengan membawa nampan. Ye Bufan mengeluarkan cincin penyimpanan, lalu mengangkat sutra merah di atas nampan. Di bawahnya tertutup sebuah buku sederhana dengan 4 karakter besar tertulis di atasnya, Kitab Surga yang tak bernoda. Bab 3297 dia menatapku. Pelayan itu mengambil cincin penyimpanan dan menghitungnya. Tidak ada kesalahan pada nomornya, lalu dia berbalik dan berjalan kembali. Banyak makhluk abadi di sekitar yang tercengang. Pemuda ini benar-benar kaya. Ini adalah 1 miliar kristal abadi.
Dia mengeluarkannya dengan santai dan sepertinya tidak merasakan kesusahan sama sekali. Ye Bufan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, dan mengulurkan tangan untuk mengambil buklet di tangannya. Walaupun saya belum pernah melihat kitab yang tak bernoda, hanya dari aura yang terpancar dari buklet tersebut, saya dapat yakin bahwa hal tersebut pasti benar adanya. Suasana kuno yang sunyi seperti itu tidak dapat disamarkan oleh apapun. Saya mengulurkan tangan dan membuka halaman pertama, dan yang saya lihat adalah garis besar umumnya. Mereka yang mempraktikkan teknik ini pasti tidak memiliki akar dan kotoran. Ye Bufan sedikit mengernyit. Garis besar umum ini terlalu sederhana. Hanya ada satu kalimat, tetapi semakin sederhana, semakin sulit untuk dipahami. Membalik halaman kedua, halaman ketiga, dan halaman keempat terlihat mirip dengan latihan biasa, dan tidak ada hal istimewa yang terlihat sama sekali. Setelah menjelajah sebentar, Ye Bufan langsung menyimpannya. Benda ini telah berusia puluhan ribu tahun dan banyak orang jenius yang kuat tidak dapat memahaminya. Bagaimana dia bisa memahaminya dalam waktu singkat? Pada saat ini, lot kedua, yaitu baju besi emas gelap, telah dilelang. Juru lelang cantik berkata, armor berskala emas ini awalnya merupakan senjata pertahanan langka yang dapat menahan serangan dari Great Luo Immortal. Namun, sekarang sudah bobrok dan kemanjurannya telah menurun secara serius. Ia hanya dapat menahan serangan dari Great Luo Immortal. Yi abadi. Namun, ini juga merupakan harta langka. Jika Anda dapat menemukan pemurni senjata tingkat tinggi untuk memperbaikinya, itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Dia mengatakan ini, tetapi yang lain tidak setuju. Bahkan ahli senjata abadi tingkat tinggi lebih jarang dari master alkimia abadi. Sangat mudah ditemukan. Jika semudah itu, Zhai Xingluo pasti sudah lama menemukan seseorang untuk memperbaikinya. Harganya setidaknya harus 100 kali lebih tinggi. Ye Bufan punya ide berbeda dari yang lain. Melihat baju besi berharga ini, hatinya terasa panas. Dengan pengetahuannya tentang pemurnian senjata yang diwarisi dari sekte medis kuno, dia cukup untuk memperbaiki senjata magis pelindung ini. Terlebih lagi, dia baru-baru ini memanen banyak bahan pemurnian senjata, yang pada dasarnya sudah cukup. Dengan kata lain, jika baju besi berharga ini ada di tangannya, itu akan segera mengembalikannya ke kejayaannya, dan bahkan Luo Abadi Agung tidak akan terluka sama sekali jika dia memakainya. Juru lelang cantik itu membuat perkenalan singkat dan mengumumkan dimulainya pelelangan. Harga awal adalah 500.000 kristal peri tingkat rendah, dan setiap kenaikan harga tidak kurang dari 50.000. 600.000, 800.000, 1 jutaan. Meskipun antusiasme semua orang yang hadir jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya, ini adalah senjata pertahanan yang langka. Baik juga untuk mengambilnya kembali dan memberikannya kepada juniormu, setidaknya bisa menahan serangan Great Yi Immortal. 2 juta, Lisa mengangkat plat nomor di tangannya. Meskipun dia telah mencapai level Great Immortal, salah satu selir favoritnya adalah Suan Immortal. Mengambil kembali benda ini pasti akan menyenangkan keindahannya. Para abadi yang hadir pada awalnya tidak terlalu antusias dengan hal ini. Melihat penguasa kota muda kota Jubao berpartisipasi dalam penawaran, yang lain meletakkan plat nomor mereka dengan cara yang bijaksana. Pertama-tama, mereka takut dengan status dan latar belakang orang lain, sehingga mereka tidak boleh menyinggung perasaan orang lain sama sekali. Kedua, jika Anda tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup, jika Anda tidak dapat bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan kristal abadi, Anda benar-benar mempermalukan diri sendiri. Lisa tersenyum bangga. Bagaimanapun, hasil ini diharapkan. Juru lelang cantik di atas panggung pun mengenali identitasnya, dan saat melihat adegan ini, ia langsung mengangkat palu lelang di tangannya. 2 juta sekali, 2 juta 2 kali. Saat dia hendak menjatuhkan palu, sebuah suara malas terdengar. 4 juta. Ini. Semua orang tertegun sejenak. Mereka awalnya mengira pelelangan telah diselesaikan, tetapi mereka tidak menyangka ada seseorang yang berani merebut apa yang diinginkan Tuan Kota Muda. Semua orang menoleh untuk melihat bersama, dan kebetulan melihat peri emas kecil memegang plat nomor di tangannya dengan senyum tipis di wajahnya. Siapa lelaki ini?
Mengapa kamu begitu berani? Kamu baru saja menyinggung Sekte Zhengyang, dan sekarang kamu datang ke sini untuk menantang Tuan Kota Muda. Tidakkah dia tahu bahwa ini adalah putra kesayangan penguasa kota dan satu-satunya pewaris? Wajah Lisa juga menjadi sangat muram. Akan lebih baik jika ada orang lain yang menawarnya. Bukankah peri emas kecil menginjak wajahnya? Jika Anda dibandingkan dengan orang lain, di mana Anda akan menempatkan wajah Anda di masa depan? Dia berbalik dengan tatapan sinis, wah, apa kamu tidak tahu siapa aku? Menurutnya, Ye Bufan ini seharusnya pernah melihatnya sebelumnya, jadi kenapa dia masih begitu berani? Di mata orang lain, jika Shao Cheng mengambil inisiatif untuk marah, makhluk abadi emas kecil ini harus segera menyerah. Tapi hasilnya di luar dugaan semua orang. Ye Bufan memandang Lisa, dan kemudian melihat ke kepala pelayan Zhong Zijia di sebelahnya. Tuan Stewart, siapa dia? Sebenarnya, apa yang dilakukan Lisa barusan melanggar peraturan Star Reaching Tower. Hanya berada di bawah satu atap, Zhong Zijia dan Li Fengxing juga sangat akrab satu sama lain, jadi mereka hanya menutup mata dan mengabaikannya. Tapi sekarang setelah Ye Bufan menunjukkannya di depan umum, tidak mungkin lagi berpura-pura bingung. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menatap Lisa dengan tatapan tajam, melanggar aturan menara bintang Saingku dan mengancam tamu terhormat lainnya. Peringatkan sekali, dan kamu akan langsung diusir lain kali. Petik 2. Mata Lisa sangat marah hingga api menyembur, tapi menghadapi Zhong Zijia, dia tidak berani menyerang. Dia hanya bisa menatap tajam ke arah Ye Bufan, lalu meraih plat nomor di tangannya lagi. 8 juta. Dibandingkan dengan Ling Jiang barusan, dia jauh lebih kaya. Mata semua orang kembali tertuju pada Ye Bufan, ingin melihat apakah dia akan melepaskannya begitu saja. 80 juta. Ye Bufan terlihat malas dan tidak peduli dengan pandangan orang lain. Ini, semua orang tercengang. Ini merupakan pukulan keras langsung, dan itu terlalu keras. Sebelumnya Lisa menyebutnya 2 juta, tetapi yang lain menggandakannya menjadi 4 juta. Sekarang Tuan Kota Muda mengikutinya dan menggandakan jumlahnya dan membayar 8 juta. Hasilnya, orang ini menggandakan jumlahnya dan menggandakannya 10 kali lipat. Jika Lisa meminta 10 juta atau bahkan 20 juta, dia sudah kehilangan momentum. Yang paling penting adalah armor skala emas yang rusak ini hanya berharga paling banyak 5 juta. Jika harganya terlalu tinggi, itu sepenuhnya membayar pajak IQ. Lisa mengertakkan giginya dengan kebencian dan menoleh dengan tatapan sinis lagi. Ye Bufan segera memasang ekspresi ngeri, bos, apakah dia mencoba mengintimidasi saya dengan melihat saya seperti itu? Semua orang bingung dengan operasinya. Saya akan mengeluh hanya setelah melihat sekali. Kamu, sebagai penguasa kota muda yang bermartabat, kapan dia pernah begitu marah? Lisa mengulurkan tangan dan mengambil kartu bagus dan bersiap untuk menawar 800 juta. Melihatnya seperti ini, penjaga di sebelahnya dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menahan peleton nomor, dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Tuan Kota Muda, tolong jangan impulsif. Kita akan tertipu jika kita bertindak impulsif. Jangan lupa instruksi Tuan Kota. Ketika dia menyebut ayahnya, dorongan hati Lisa sedikit mereda. Petik 2. Kali ini Li Fengxing memberinya 1 miliar kristal abadi tingkat rendah, dan tujuannya adalah mendapatkan sumsum jiwa es terakhir. Jika dia menghabiskan 800 juta untuk dorongan hati, dia ditakdirkan untuk gagal pada akhirnya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menamparkan plat nomor di atas meja dan menyerah pada penawaran. Bab 3298, orang-orang bodoh dan punya terlalu banyak uang. Juru lelang cantik menjatuhkan palu di tangannya. Lelang berakhir dan baju besi skala emas menjadi milik Ye Bufan. Melihat pelayan mengantarkan baju besi harta karun dan mengambil cincin penyimpanan, semua orang menggelengkan kepala. Semua orang diam-diam menyesali bahwa pemuda ini benar-benar bodoh dan punya banyak uang. Barang-barang yang awalnya bernilai paling banyak 5 juta sebenarnya berharga 80 juta. Mereka tidak tahu bahwa benda ini rusak di tangan mereka,
tetapi di tangan Ye Bufan benda itu akan segera kembali ke keadaan semula, dan nilainya setidaknya 100 kali lebih tinggi. Ye Bufan mengambil baju besi skala emas dan memeriksanya, mengangguk puas, dan menyimpannya. Pelelangan akan dilanjutkan dengan harta karun ketiga, Bailey Escape Talisman. Ketika benda ini dilelang, ia langsung menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Dari segi level, benda itu tidak sebanding dengan Golden Lin Baojia, apalagi buku tak bernoda sebelumnya. Namun yang terpenting dari benda ini adalah dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Meski hanya sekali pakai, namun nyawa seseorang hanya sekali. Karena itu, juru lelang cantik tidak perlu terlalu banyak perkenalan dan langsung mengumumkan dimulainya pelelangan. Harga awal adalah 500.000 kristal peri tingkat rendah, dan setiap kenaikan harga tidak kurang dari 50.000. 600.000, 700.000, 800.000, harganya terus naik. Lisa, yang baru saja menahan amarahnya, langsung mengangkat plat nomor di tangannya, 2 juta. Ini, begitu harganya keluar, penonton langsung terdiam. Secara umum, harga Bailey Escape Talisman adalah sekitar 1 juta, dan 2 juta sudah terlampaui. Benda ini memang bisa menjaga namanya, namun tidak langka bahkan bisa dibeli di beberapa lelang kecil-kecilan, jadi tidak perlu merogoh kocek dengan harga mahal di sini. Yang paling penting adalah penguasa kota muda kota Jubao sedang menghadapinya. Dia baru saja menahan amarahnya. Saat ini, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk menyentuh kesialan ini. Semua orang hanya diam, tapi Ye Bufan dengan cepat mengangkat plat nomor bagus di tangannya. 4 juta. Dia menyukai Bailey Escape Talisman. Benda ini telah menyelamatkannya beberapa kali, dan tiba-tiba muncul di depan matanya. Yang terpenting adalah punya uang. Meski baru menghabiskan lebih dari 1 miliar, ia masih memiliki 1 miliar kristal peri di tangannya. Belum lagi 4 juta, bahkan 40 juta pun tidak akan dilepas. Kamu, wajah Lisa menjadi pucat karena marah. Dia awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia bertemu dengan mata Zhong Zijia, dia menahannya. Meskipun dia tidak berbicara, semua orang bisa merasakan niat membunuhnya yang kuat. Sudah berakhir. Pemuda ini sudah mati. Dia telah menyinggung penguasa kota muda kota Jubao. Apakah ada akhir yang baik? Ini adalah suara banyak orang. Seorang dewa emas kecil begitu bodoh tentang hidup dan mati, tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, dia tidak akan mati. Jika Anda tidak dapat menyelamatkan hidup Anda sendiri, Anda akan dibunuh. Akhirnya, lelang putaran ketiga berakhir, dan Ye Bufan sekali lagi memenangkan Bailey Escape Talisman. Dengan kata lain, dari awal pelelangan hingga sekarang, ketiga harta karun tersebut telah masuk ke dalam sakunya, yang membuat makhluk abadi di sekitarnya mengertakkan gigi dengan kebencian. Tapi tidak mungkin, orang kaya dan memiliki kristal peri, tidak ada gunanya meski mereka marah sampai mati. Untungnya, setelah menyingkirkan Bailey Escape Talisman, Ye Bufan untuk sementara berhenti berpartisipasi dalam penawaran, dan beberapa harta berikutnya semuanya jatuh ke tangan orang lain. Sekitar 1 jam kemudian, ke-9 lot tersebut dilelang, hanya menyisakan 1 lot terakhir. Juru lelang cantik itu pun sangat bersemangat. Lelang hari ini berjalan sangat lancar, apalagi kemunculan peri emas itu menghasilkan banyak uang. Komisi saja sudah bisa membuatnya tersenyum lebar. Para tamu yang terhormat, ini item terakhir untuk lelang hari ini, Ice Soul Essence. Setelah dia selesai berbicara, seorang pelayan datang membawa nampan. Sesampainya di panggung lelang, juru lelang cantik mengulurkan tangan dan melepas sutra merah yang menutupinya, dan sebuah botol kristal transparan tiba-tiba muncul di depan semua orang. Ye Bufan juga melihat ke atas dan melihat bahwa botol itu berisi cairan yang hampir transparan, sangat kental, tetapi kabut dingin terus muncul di sekitarnya. Cairan di dalamnya terus menggelinding dan berubah bentuk, seolah-olah hidup. Ice Soul Marrow, harta karun yang pernah didengar banyak orang sebelumnya, tapi ini pertama kalinya mereka melihatnya. Ada senyuman tipis di bibir juru lelang cantik itu, seolah dia sangat puas dengan reaksi semua orang. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan dulu khasiat sumsum jiwa es ini. Dia mulai berbicara.
Sebagai harta spiritual surga dan bumi, sumsum jiwa es dapat menyehatkan jiwa dan paling cocok untuk perpaduan jiwa dan raga. Sebagai makhluk abadi, tidak ada yang bisa. Tidak ada jaminan bahwa suatu saat tubuh fisik akan hancur. Jika Anda ingin merebut jiwa dan menemukan tubuh fisik baru, tingkat kultivasi Anda harus turun setidaknya 3 tingkat. Jika Anda cukup beruntung menemukan seseorang dengan bakat luar biasa. Jika Anda kurang beruntung dan hanya dapat menemukan tungku biasa, Anda mungkin menjadi tidak berguna. Juga, bahkan jika itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi dengan sumsum jiwa es ini, itu benar-benar berbeda. Tidak hanya dapat diintegrasikan secara sempurna dengan tubuh fisik, tetapi juga tingkat kultivasi dapat dipulihkan dengan sangat cepat. Dia memperkenalkannya secara detail, dan tidak banyak perbedaan antara dia dan Ye Bufan. Setelah perkenalan, juru lelang cantik berkata, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa esensi jiwa es adalah harta yang sangat langka dan tak ternilai bagi makhluk abadi manapun. Simpanlah di sisi Anda, dan Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan membutuhkannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, orang-orang di sekitarnya menjadi bersemangat dan mata mereka bersinar, menatap sumsum jiwa es di meja lelang. Ye Bufan melihat harta karun ini dan merasa bertekad untuk mendapatkannya. Dia tidak khawatir dia akan bisa menggunakannya suatu hari nanti, tapi untuk Xiao Qing. Sekarang gadis kecil itu telah diberi makan oleh jiwa naga, tetapi penyerapannya sangat lambat. Jika dia mendapat bantuan sumsum jiwa es, kecepatannya akan meningkat ratusan kali lipat. Karena itu, berapapun harganya, dia akan mendapatkan benda ini di tangannya. Cepat dan mulai. Bukan hanya dia, tapi penonton lainnya tidak sabar dan mulai mendesak. Jangan khawatir, situasinya telah sedikit berubah. Juru lelang cantik itu kembali menunjukkan senyuman manis. Saya tidak memiliki Ice Soul Marrow di Star Reaching Tower, tetapi melelangnya atas nama saya. Setelah harta karun itu menemukan kita, aturan pelelangan perlu diubah. Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang menoleh, bertanya-tanya trik baru apa yang bisa dimiliki pelelangan ini. Oke, sekarang izinkan saya meminta penguasa harta karun untuk menjelaskannya secara detail. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat mengundang, dan tak lama kemudian seorang pria bertopeng berjubah hitam berjalan ke panggung pelelangan. Penampilan pria ini tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi auranya sangat kuat, tidak kalah dengan dusuan sebelumnya. Meskipun banyak orang yang agak tidak puas dengan perubahan peraturan, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Harta itu milik orang lain, dan peraturan terkadang dibuat oleh orang lain. Selain itu, dia masih seorang Daluo immortal, jadi dia memiliki kualifikasi ini. Pria berjubah hitam itu bersuara serak, semuanya, jika Anda ingin mendapatkan esensi jiwa es saya, Anda harus memenuhi 2 syarat. Pertama, 800 juta kristal abadi tingkat rendah. Sangat sederhana. Jumlah 800 juta kristal abadi terlalu nyata. Sekalipun banyak dari makhluk abadi yang hadir kaya, tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Bab 3299 Esensi Jiwa Es. Pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya, dan penonton langsung terdiam. Syarat kedua adalah saya ingin meminta ramuan kelas 6 untuk keturunan saya, yang dapat membuat roh agung abadi mencapai puncak keabadian agung. Ketika kedua kondisi tersebut digabungkan, 800 juta makhluk abadi tingkat rendah kristal akan diperbaiki. Perubahan, sisanya tergantung ramuan siapa yang berkualitas tinggi dan efektif, dan sumsum jiwa es milik saya. Setelah dia mengatakan kondisi ini, juru lelang cantik itu tersenyum tipis. Oke, mari kita mulai penawarannya. Kompetisi kali ini adalah tentang ramuan. Para tamu yang terhormat, harap sebutkan harga Anda. Pada akhirnya, pemilik akan menentukan kepemilikan esensi jiwa es. Petik 2. Toko yang awalnya sangat bersemangat terdiam. Jika tidak ada lagi yang dikatakan, 8. Harga ratusan juta kristal abadi tingkat rendah telah membuat kebanyakan orang patah semangat. Mereka yang bisa mengeluarkan uang sebanyak itu di sini pasti tidak akan melebihi 2 digit. Yang paling kritis adalah kondisi kedua, kecuali master ramuan,
tidak ada yang bisa dengan mudah mengeluarkan ramuan kelas 6, yang merupakan ramuan yang meningkatkan tingkat budidaya. Oleh karena itu, ketika kedua kondisi tersebut ditumpangkan, keduanya langsung menjadi sangat keras. Banyak makhluk abadi yang awalnya ingin mendapatkan sumsum jiwa-jiwa es menggelengkan kepala dan menghela nafas, dengan kekecewaan di wajah mereka. Dibandingkan dengan kekecewaan orang lain, wajah Lisa penuh kebanggaan dan kegembiraan. Uang tunai yang dia siapkan kali ini cukup, dan dia masih bisa mendapatkan 800 juta. Yang paling penting adalah sebagai rumah tuan kota, keluarga mereka memiliki menara alkimia bernama Baikao Siang, yang kedua setelah menara King Feng dan di seluruh kota pengumpulan harta karun. Belum lama ini, Li Fengxing mempercayakannya untuk mengelola gedung alkimia ini. Karena itu, cincinnya mengandung ramuan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk ramuan kelas 6 Limbadan. Melihat semua orang terdiam, dia tidak bisa menahan tawa dan mengangkat plat nomor di tangannya. Aku akan memberimu 800 juta kristal abadi, ditambah 3 pil pemecah roh. Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir memandangnya dengan iri lagi. Dia layak menjadi penguasa kota muda kota pengumpulan harta karun begitu banyak harta. Ini tidak sembarang orang bisa membandingkannya. Pria berjubah hitam di atas panggung mengangguk sedikit. Lingpo Dan adalah ramuan kelas 6 yang dapat membantu roh agung abadi menerobos dalam kultivasi. Meskipun yang satu hanya memiliki rasio terobosan 30%, ketiganya harusnya hampir sama. Tapi dia tidak terburu-buru mengambil keputusan, tapi melihat semua orang yang hadir. Semuanya, apakah masih ada lagi? Kerumunan benar-benar terdiam. Meskipun banyak orang menginginkan Ice Soul Essence, mereka benar-benar tidak mendapatkan cukup chip. Melihat adegan ini, Lisa menjadi semakin bangga dan menoleh ke arah Ye Bufan di sebelahnya. Nak, bukankah kamu sangat sombong? Mengapa kamu tidak menaikkan harganya? Biar ku beritahu, fondasi rumah tuan kotaku tidak sebanding dengan milik orang kaya baru. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga bisa ambillah jiwa-jiwa es itu. Ucapnya semakin dan semakin. Senang sekali, semua depresi yang menumpuk di hatiku hilang. Menurutnya, peri emas kecil ini seharusnya tidak bisa menghasilkan begitu banyak kristal abadi. Terlebih lagi, bahkan jika dia bisa memproduksinya, tidak mungkin memiliki ramuan tingkat tinggi seperti itu. Yang lain juga berpikiran sama, merasa bahwa meskipun pemuda ini terlalu populer sebelumnya, dia hanya bisa menundukkan kepalanya sekarang. Oke, karena kamu punya permintaan, aku akan memuaskanmu. Yang mengejutkan semua orang, Ye Bufan juga mengangkat plat nomor di tangannya. Saya menawarkan 800 juta kristal peri tingkat rendah, ditambah pil esensi ilahi. Petik 2. Orang ini benar-benar kaya. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak kristal peri. Apakah keluarganya menjalankan tambang kristal peri? Apa gunanya punya uang? Mereka mengeluarkan 3 pil, tapi dia hanya punya 1. Lagi pula, latar belakangnya masih belum sebagus rumah tuan kota. Orang bodoh tidak kenal takut, anak muda tidak tahu kedalamannya, dan kamu harus menundukkan kepala saat ini. Beberapa orang terkejut karena Ye Bufan masih memiliki begitu banyak kristal abadi, sementara yang lain mencibir, merasa bahwa kondisi ini tidak sebanding dengan Lisa. Saat ini, tidak ada gunanya menawar dengan plakat, dan pada akhirnya hanya akan gagal. Beberapa orang bahkan berpikir peri emas kecil ini benar-benar bodoh. Dia sudah meminum 3 pil. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan hanya 1 pil? Lisa tidak bisa menahan tawa. Nak, apakah kamu masih bersaing denganku, tuan kota? Ye Bufan tersenyum tipis, hasilnya belum keluar, masih terlalu dini untuk tertawa, mungkin mereka memilih aku. Petik 2. Hahaha, Lisa tertawa semakin gila, kali ini, apakah kamu masih melamun di sini? Lalu dia melihat ke arah panggung. Senior, buatlah keputusan. Pada titik ini, matanya tertuju pada Lisa. Di atas 3 pil pemecah semangat. Pada saat ini, semua orang sepertinya melihat pilihannya, dan saat ini Ye Bufan berkata, Senior, menurut saya Anda tidak boleh membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Yang terbaik adalah mencari ahli ramuan untuk penilaian, jika tidak,
Anda mungkin menyesalinya. Titik petik 2. Pria berjubah hitam berhenti berbicara dan menoleh. Ye Bufan menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Tidak ada rasa takut di matanya, tetapi penuh percaya diri. Lisa tertawa dengan angkuh lagi, memang benar aku tidak akan menitikkan air mata sampai aku melihat peti mati itu. Tahukah kamu obat mujarab kelas berapa ini? Salah satu dari 3 pil spiritual ini adalah kelas atas. Apalagi yang kamu nilai? Bisakah ramuanmu memiliki kualitas yang lebih tinggi dari milikku? Ye Bufan tersenyum dengan tenang, apakah yang kelas atas sangat kuat? Mungkin kamu akan kecewa setelah penilaian. Pria berjubah hitam memandang Zhong Zijia di sebelahnya dengan penuh minat. Tuan Stewart, sepertinya saya perlu merepotkan Anda untuk mengundang ahli ramuan datang untuk saya. Oke, Zhong Zijia melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu, dan seorang pelayan di sebelahnya segera berlari ke belakang. Tidak banyak waktu, dan seorang lelaki tua berambut putih keluar. Ada keributan di antara kerumunan yang hadir. Banyak orang mengenal lelaki tua ini, Gu Fanjiu, kepala menara Zaixing, seorang ahli ramuan kelas 8 yang sebenarnya. Sebagai ahli ramuan, dia selalu memiliki status tinggi di dunia abadi. Bahkan pria berjubah hitam dan Zhong Zijia sangat sopan di hadapannya. Gu Fanjiu, tolong identifikasi 2 pil di depanmu. Ya, Gu Fanjiu tidak membuang waktu. Dia mengulurkan tangannya dan ketiga pil pemecah semangat itu terbang. Dia mengambil botol giok kecil di tangannya, membuka tutup botol, mengeluarkan pil dan meletakkannya di telapak tangannya, lalu mengangguk sedikit. Ya, itu adalah ramuan kelas 6. Dan metode pemurniannya sangat pintar. Sebenarnya ada pola pil, yang benar-benar ramuan kelas atas. Setelah mengatakan ini, Lisa memandang Ye Bufan dengan bangga lagi, wah, apakah kamu mendengar itu? Bahkan Gugu berkata bahwa ramuanku bagus, apalagi yang ingin kamu katakan? Yang lain juga menggelengkan kepala. Gu Fanjiu adalah kepala ahli ramuan di Zaixinglou, dan dia biasanya memiliki penglihatan yang sangat tinggi. Jika dia bisa menyebutnya ramuan yang bagus, itu pasti yang terbaik di antara yang terbaik. Saat ini, Lisa memiliki keunggulan absolut baik dalam kuantitas maupun kualitas, dan peri emas kecil ini pasti akan kalah. Ye Bufan sepertinya tidak memiliki perasaan ini, dan tersenyum tipis, jangan khawatir, ramuanku belum dinilai. Melihat dia masih begitu percaya diri, Gu Fanjiu melihat lebih dalam, lalu berbaring tangannya untuk mengambil botol obat Senyuan dan. Bab 3300, Obat Mujarab Tanpa Tingkat. Gu Fanjiu awalnya ceroboh. Sebagai ahli ramuan kelas 8, pil biasa sulit menembus matanya. Dan pemuda di depannya hanyalah peri emas kecil. Bagaimana dia bisa menemukan obat yang bagus? Menurut gagasan sebelumnya, Anda hanya perlu melihatnya sekilas lalu membuangnya. Itu dianggap memenuhi tugas Anda. Dia membuka tutup botol giok, melihat ke dalam, dan dengan cepat berbalik. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba terguncang, ekspresinya berubah drastis, lalu dia mengambil botol giok itu dan melihat ke dalam lagi. Para penonton pada awalnya tidak setuju, tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang tampak bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya melihat Gu Fanjiu seolah-olah dia dirasuki roh jahat. Seluruh tubuhnya gemetar seperti bola dan wajahnya penuh kegembiraan. Zhong Zijia sedikit terkejut, Gu, apa yang terjadi? Berhenti bicara. Gu Fanjiu menamparnya kembali dengan kasar, lalu mengeluarkan piring batu giok, menyekanya berulang kali dengan sapu tangan putih, lalu memakainya, meja pada kasus ini. Kemudian dia mengambil botol giok kecil dan dengan hati-hati menuangkan ramuan ke dalam piring. Semua orang tertarik dengan kelakuan aneh lelaki tua itu dan memperhatikannya bersama-sama. Saya melihat pil kecil jatuh di piring, seluruhnya berwarna kuning keemasan, memancarkan lingkaran cahaya yang memikat, tetapi tidak ada aroma yang keluar. Lisa meliriknya, lalu menatap mulutnya. Obat mujarab omong kosong, tidak ada wewangiannya sama sekali. Meskipun dia bukan ahli ramuan, dia bertanggung jawab atas rumah ramuan keluarga dan dia juga tahu banyak tentang ramuan. Secara umum, semakin tinggi kualitas ramuannya, semakin kuat wanginya. Seperti kata pepatah,
wanginya bisa menyebar sejauh 10 mil. Walaupun obat mujarab di depan saya kelihatannya bagus, namun tidak ada wangi obat mujarab sama sekali, yang menunjukkan kualitasnya tidak jauh lebih tinggi. Tapi setelah dia selesai berbicara, sebelum Ye Bufan bisa bereaksi, Gu Fanjiu melotot tajam. Kamu tidak tahu apa-apa. Sambil memarahi, dia perlahan mendekati pil itu, ekspresinya menjadi semakin bersemangat, dia berbalik 2 kali, dan akhirnya berbaring dengan 2 baris air mata lama. Ramuan tanpa tingkat. Ini benar-benar ramuan tanpa tingkat. Aku tidak menyangka akan melihat ramuan tanpa tingkat dalam hidupku. 9 tetua Gufan menangis, dan dia sangat bersemangat. Melihat ramuan di depannya, dia sangat berhati-hati, tidak berani mencemarinya sedikit pun, seolah dia takut merusaknya. Ini, semua orang di sekitarnya tercengang. Bukankah ini ahli ramuan kelas 8? Mengapa pil membuatku menangis? Ada juga orang yang bingung, mendengar gumaman Gu Fanjiu, dan tidak tahu apa itu ramuan tanpa tingkatan. Gugu, ada apa denganmu? Melihat keadaan menjadi sedikit di luar kendali, Zhong Zijia berkata dengan cepat, Gugu, tolong beri kami hasil penilaian secepatnya. Bagaimana pil ini dibandingkan dengan 3 roh memecah pil? Stasiun ke-9 Gufan dia menegakkan tubuhnya, menyeka air mata dari matanya, dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya. Membandingkan kentut, bagaimana ini bisa dibandingkan? Ketiga pil itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pil abadi tanpa tingkat, bahkan bukan sampah. Semua orang yang hadir tercengang dengan apa yang dia katakan. Tidak peduli apa, itu adalah ramuan berkualitas tinggi, dan ada 3 ramuan sekaligus. Aku tidak yakin. Ekspresi Lisa berubah, dan kemudian dia berteriak dengan keras. Ramuan miliknya bahkan tidak memiliki aroma ramuan, bagaimana mungkin itu bisa melampaui ramuan pemecah semangatku? Pihak lain. Petik 2. Biasanya, dengan identitas dan status Gu Fanjiu, dia tidak akan berani menyinggung perasaannya sama sekali. Tapi situasi di depannya berbeda, dia telah diinjak 2 kali oleh Ye Bufan sebelumnya. Jika dia kalah lagi, dia tidak hanya tidak akan bisa menyelesaikan misi ayahnya, tapi dia juga akan sangat malu jika dia tidak bisa menyelesaikan misi ayahnya, dapatkan sumsum jiwa es. Karena itu, dia sekarang sedikit histeris. Selain itu, di dalam hatinya, dia juga percaya bahwa Gu Fanjiu lebih menyukai Ye Bufan. Jika tidak, bagaimana mungkin pil yang bahkan tidak memiliki aroma pil melampaui 3 pil pemecah semangat kelas 6 miliknya? Anak bodoh, kamu tidak tahu apa-apa. Dengan sangat marah, Gu Fanjiu mengumpat lagi. Ramuan adalah yang terakhir, esensinya terkendali. Pernahkah kamu mendengar tentang ini? Setelah mengatakan ini, ekspresi beberapa makhluk abadi yang tahu cara membuat alkimia tiba-tiba berubah. Ramuan terhebat, esensinya tertahan. Kalimat ini beredar luas di dunia alkimia, tapi semua orang menganggapnya sebagai legenda. Tidak peduli seberapa tinggi level master ramuan, dia tidak akan pernah bisa mencapai keadaan ini. Dikatakan bahwa ketika seni alkimia berakhir, esensi ramuan yang dihasilkan semuanya tertahan dan tidak memiliki wewangian sama sekali. Itulah makna yang disebutkan di atas. Sebagai penanggung jawab Baikao dan Lou, dia sering berurusan dengan beberapa alkemis abadi. Dia pernah mendengar kalimat ini sebelumnya, tapi dia tidak pernah percaya bahwa kalimat itu akan muncul di tangan Ye Bufan. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Pria berjubah hitam itu berkata, Gugu, apa yang terjadi? Apa itu ramuan tanpa tingkatan? Petik 2. Meskipun banyak makhluk abadi yang bukan ahli ramuan, mereka sering menggunakan ramuan dan secara alami sangat jelas tentang tingkatan ramuan. Secara umum, ramuan dibagi menjadi ramuan tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat atas. Ada juga beberapa ramuan langka dan tingkat atas, tetapi saya belum pernah mendengarnya. Gu Fanjiu tampak bersemangat, melihat ramuan di nampan dan mulai bercerita. Ini adalah legenda di dunia alkimia kita. Ada sejenis ramuan yang telah mencapai tingkat alkimia tertinggi tanpa kotoran apapun. Setelah meminumnya, efeknya meningkat ratusan kali lipat, dan tidak akan ada erisipela's yang tersisa.
Yang paling penting masalahnya adalah ramuan ini memiliki obatnya dapat diminum terus-menerus tanpa perlawanan apapun, juga tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan. Petik 2. Ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Jika ini bukan tentang master ramuan kelas 8 Gu Fanjiu, saya khawatir mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Saya belum pernah mendengar obat mujarab apapun tanpa erisipelas, dan saya belum pernah mendengar obat mujarab apapun yang dapat diminum terus-menerus tanpa kehilangan efeknya. Dan itu tidak akan menimbulkan konsekuensi buruk apapun, yang bertentangan dengan kognisi umum setiap orang. Tapi kata-kata ini keluar dari mulut seorang alkemis abadi kelas 8, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani mempertanyakannya, lagi pula, identitas dan statusnya ada di sana. Apa kamu tidak percaya? Hanya karena kamu belum pernah mendengarnya bukan berarti kamu tidak memilikinya. Meski aku sudah hidup ribuan tahun, ini pertama kalinya aku melihatnya. Fan Jiu mendengus dingin, lalu menatap Ye Bufan. Adik, bisakah kamu memberitahuku, dari tangan dewa siapa ramuan tak bermutu ini berasal? Bisakah kamu datang dan memberi penghormatan kepadaku? 33 Novel Network berkata dengan kegembiraan dan ketulusan di wajahnya. Orang yang dapat memurnikan ramuan tanpa tingkatan tidak berbeda dengan dewa. Karena setiap ahli ramuan memiliki keinginan untuk memberi penghormatan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, maaf, saya membeli ramuan ini dari pelelangan. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Apakah Anda bercanda? Ini adalah ramuan yang dimurnikan dari botol pemurnian iblis Wu. Hui Yuanshen, bagaimana rahasia seperti itu bisa diberitahukan kepada orang lain? Jika dia tidak putus asa untuk mendapatkan esensi jiwa-jiwa es, dia bahkan tidak akan mengeluarkan obat mujarabnya. Sayang sekali. Sebaliknya, suasana hati Zhong Zijia jauh lebih stabil. Melihat pelelangan menjadi sedikit di luar kendali, dia buru-buru berkata, Gugu, umumkan hasil penilaianmu.